semuanya, jadi hari ini kami akan melakukan praktek sifat koligatif larutan yang dimana pada hari ini kami membuat es krim dengan es krim es dungdung atau es putar. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri Aryo. Saya Sendionar Pratama. Saya Gia Safira Ramadhani. Saya Bunga Nafisya Haranda Ibowo. Saya Dimas Alwiga Putra. Dan saya Nurfatin Ardi Santoso. Jadi selamat menikmati. Dadah. Oke teman-teman, jadi pada praktikum pembuatan es putar ini bertujuan untuk membuktikan salah satu sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku. Jadi apa sih sifat koligatif larutan itu? Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang bergantung pada jenis partikel zat terlarut, bukan jenis zatnya. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini, pertama ada sarung tangan, wadah, scoop es krim, sendok, ketil tawar, kaca meja tempat saji, kaleng, wadah, ada pula adonan es krim yang telah kami buat dari rumah, dan ada garam kasar, es batu, dan gula. Adapun langkah-langkah pada praktikum kali ini, nah yang pertama ialah memecahkan batu menjadi bagian-bagian yang kecil agar mudah untuk kita memutar kalengnya nanti. Langkah selanjutnya, kita memasukkan garam kasar ke dalam es batu yang telah kita pecahkan tadi. Kita taburkan garam ke seluruh bagian es batu. Lalu kita aduk agar garamnya merata. Selanjutnya, kita memasukkan adonan es krim yang telah kami buat di rumah tadi ke dalam kaleng. Untuk selanjutnya, kita masukkan ke dalam wadah yang telah berisi es batu dan garam tadi. Terus setelah kita memasukkan kaleng tadi ke dalam wadah yang telah berisikan es batu dan garam, kita tutupi kaleng tersebut dengan es yang lainnya. Selanjutnya kita taburin garam lagi ke seluruh permukaan es hingga merata. Selanjutnya, bila dirasa kaleng sudah menutupi seluruh bagian es batu, lalu kita putar hingga kurang lebih 10 menit hingga 15 menit hingga adonan es krim tadi membeku seperti es krim. Setelah 10 menit hingga 15 menit tadi, kita buka kalengnya untuk kita mengecek bagian dalamnya. Bila sudah seperti es krim atau sudah membeku, itu tandanya sudah siap disajikan. Namun pada kali ini itu belum terlalu beku, sehingga kami lanjut memutarnya lagi. Dan ini adalah rekaman kami dalam proses pemutaran kaleng tadi, sehingga es krim yang di dalam kaleng tadi membeku. Jadi teman-teman, pada percobaan ini digunakan campuran es batu dan garam di bagian luar wadah es krim. Penambahan garam ke dalam es menyebabkan titik beku air menurun, sehingga suhu campuran menjadi lebih rendah dari 0 derajat Celcius. Hal ini terjadi karena garam NaCl berurai menjadi ion-ion yang mengganggu proses pembekuan air. Dengan adanya garam tadi, es tidak hanya mencair, tapi juga menyerap kalor dari lingkungan, termasuk adonan es krim. Sehingga suhu di sekitarnya menjadi sangat dingin. Akibatnya, adonan es krim yang berada di dalam wadah dapat membeku dan menjadi es putar. Selain itu, proses pengadukan atau pemutaran wadah juga berperan penting agar pembukaan terjadi merata dan tekstur es krim menjadi lebih halus. Nah, dari hasil percobaan ini, terlihat bahwa tanpa garam, es batu saja tidak cukup untuk membukukan adonan lebih cepat. Namun dengan ditambahkannya garam, suhu menjadi lebih rendah sehingga proses pembekuan berlangsung secara lebih efektif. Nah, jadi kesimpulannya, pembukuan es putar membuktikan bahwa penambahan zat berlarut garam dapat menurunkan titik beku pelarut atau air, sehingga termaksud dalam sifat koligatif larutan. Semakin banyak jumlah partikel zat tersebut, semakin besar penurunan titik beku yang terjadi. Setelah kita putar-putar tadi kurang lebih 30 menit, kita dapat mengetahui bahwa es krim yang tadi mencair sekarang menjadi es krim yang sudah bisa dimakan. Dan sekarang kita dapat menyajikannya dan dapat dinikmati bersama. Kita sambil video ini. Oke. Nih, Gini. mau. Oke. Apa? Ini. Cepat nyekuk, bisa kita video.
Sekian video dari kami. Terima kasih telah menonton dan dadah.